Shalom sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta. Kami menyapa Bapak Ibu sekalian hari ini lewat bimbingan Rohani Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhanlah yang sudah menolong, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mampu untuk memahami dan juga mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan Tuhan, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel.'" Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah kisah perjalanan pertobatan dari seorang yang namanya Saulus, kemudian diubahkan menjadi Paulus. Dan dari pembacaan kita hari ini, kita bisa mempelajari ada dua kebenaran penting. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapapun juga. Melewati latar belakang hidupnya pun Tuhan bisa memakai orang tersebut. Tuhan bisa memakai orang yang terpelajar, berpendidikan tinggi seperti Rasul Paulus. Tuhan juga bisa pakai orang yang kurang berpendidikan seperti Petrus. Tuhan bisa pakai kehidupan seseorang yang track recordnya begitu baik, lurus, tidak bercacat celah seperti Daniel. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang yang punya latar belakang suram seperti pelacur Rahab dan juga Maria Magdalena. Tuhan bisa pakai orang yang berbicaranya berat lidah seperti Musa, tetapi Tuhan juga bisa pakai orang yang fasih lidahnya seperti Apolos. Yang terutama dan yang paling penting, saudara-saudara, bukanlah kemampuan kita, bukanlah apa yang kita punya, melainkan kesediaan kita untuk dipakai Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Tuhan mau berkolaborasi dengan kita semua. Orang-orang yang hatinya bersedia untuk dipakai dan digunakan oleh Tuhan. Pesan yang kedua yaitu perjumpaan dengan Tuhan pastilah mengubahkan kehidupan kita. Di ayat yang ketiga sampai 5 dari Kisah Para Rasul pasal 9 ini dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu."
Saudara, Rasul Paulus seorang yang punya keteguhan hati untuk menangkap dan menganiaya orang-orang pengikut jalan lurus atau kekristenan itu. Tetapi kemudian dalam perjalanannya untuk menganiaya justru ditangkap oleh Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya menjadi penganiaya diubahkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Saudara, apapun latar belakang hidup kita, siapapun kita, Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Tuhan sanggup untuk memakai hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, kalau ada di antara kita pada hari ini, kau sedang bergumul dengan perjalanan hidupmu, percayalah, bukalah hatimu dan terimalah karunia Roh Kudus itu yang akan memakai hidup saudara. Dan mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, minta Tuhan supaya Tuhan akan memakai hidup kita. Bapa Surgawi, pada hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu. Setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan menjamah mereka apapun yang sedang mereka gumuli. Tuhan, Kau mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri. Dan kami percaya hari ini Tuhan akan melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.